Selamat pagi teman-teman trader semuanya, dimanapun saat ini Anda berada, khususnya keluarga WC Trading dan umumnya teman-teman semuanya. Pagi ini kita akan melihat bagaimana dinamika pasar yang terjadi pada pasangan XAUUSD dengan kondisi yang tadi malam ditutup seller sebagai dominannya. Kita langsung amati pergerakan yang terdekat dari runningnya. Saat ini sedang sideways atau datar di pergerakan yang terdekat. Kalau kita amati 3 candle terakhir didominasi oleh warna hijau. 3 warna hijau ini dampaknya pengaruhnya terhadap arah kecenderungan masih belum terlalu signifikan sehingga perlu kita konfirmasi dengan candle berikutnya. Dibuka hari ini dengan buyer sebagai dominannya. Kita lihat di sana ada buyer yang cukup tebal meskipun ada penolakan. Ada buyer, ada penolakan seller yang ada di sana. Dua-duanya ada. Sehingga hari ini akan ada tekanan seller dulu. Akan ada tekanan seller yang cukup kuat. Meskipun ya buyer juga akan nanti menekan, mengingat tadi malam buyer juga cukup kuat menekan meskipun pada akhirnya seller sebagai dominannya. Nah, kalau kita amati dari arah yang ada dari struktur candle yang terbentuk, kita bisa coba untuk melukiskan di sana dari pergerakan naik kemudian turun merah, kemudian coba untuk menekan kembali buyernya, kemudian ini seller di sini. Nah, dari pergerakan yang ada ini posisi masih konsolidasi yang tadi malam ini. Sehingga untuk menguji apakah kuat naik atau turun harus ada yang breakout di salah satu. Ternyata breakoutnya di candle warna merah. Tadi malam di kelas sudah kita sampaikan meskipun akan lanjut turun, tetapi perhatikan di sini ada penolakan yang cukup besar, sehingga kalaupun sudah profit di trigger breakoutnya segera exit karena akan ada penolakan buyer. Ya, terbukti setelah turun sekitar 400 sekian, kemudian ditolak oleh buyer dan terus ditolak oleh buyer. Meskipun pada malam hari, pada pagi harinya dikembalikan lagi, namun demikian kalau kita tidak siap dengan kondisi ini, maka kecemasan akan melanda kita nantinya. Kemudian kita lihat dari pergerakan yang ada ini, ya kita anggap ini sebagai seller karena dominan di sana. Perhatikan pergerakannya naik, kemudian turun kembali. Kalau kita baca high dan low-nya atau harga tertingginya masih merendah, kemudian di bawah ada level psikologi yang belum dilewati. Arah utama hari ini masih akan turun, perhatikan, masih akan cenderung turun ya dengan segala penolakannya. Bagaimana kita bisa melihat hari ini ada banyak penolakan? Berawal dari time frame yang lebih besar, di time frame H1, D1, sorry. Kita lihat time frame daily ya. Struktur 3 candle yang terakhir mengarah ke bawah, artinya masih ada kecenderungan turun. Berikutnya yang kedua, candle yang terakhir yang terbentuk seller tetap dominan, hanya saja ada penolakan yang cukup banyak di sana. Ada penolakan yang cukup besar di
sisi bawah, artinya penolakan buyer yang besar juga di sana. Maka hari ini hati-hati, ada seller sebagai dominannya dengan penolakan yang sangat besar juga. Bahkan penolakan lebih besar dari volume yang ada, dari body yang ada. Kita perhatikan di sisi sebelah kiri ada level psikologi di sana. Ya, kita bisa lihat nanti di situ ada level psikologi. Ya, ketika turun juga nanti kita amati, ketika naik nanti juga kita amati. Yang pasti seller masih dominan, namun demikian tetap hati-hati, buyer akan menekan. Ya. Kita tidak bisa menggunakan trigger di time frame yang besar karena kita bermain trading yang jangka pendek atau day trading, maka kita bisa menggunakan time frame yang lebih rendah. Di situ banyak nanti trigger yang bisa kita temukan. Ya, kemudian bagaimana kita mensimulasikan titik entry kita? Ya gampang, di bawah itu ada level psikologi yang terdekat, kita uji dulu di sini sebagai area uji yang pertama. Ya, kalau ini terlalu jauh, ya kita bisa naikkan di yang lebih tinggi. Oke, ini ternyata yang paling besar, paling berat, dan paling kuat, maka inilah yang harus kita uji untuk ya menguji apakah nanti seller kuat atau tidak. Ya, kalau kita memaksa dalam kondisi seperti ini, pasarnya masih imbang, naik turunnya hampir sama. Ini naik tadi, kemudian dikembalikan. Ya, kalau berspekulasi ya boleh-boleh saja, tetapi untuk lebih hati-hati, lebih baik lagi kalau kita tunggu hingga breakout. Inilah bedanya kita kalau mau trading dengan potensi yang besar, dengan potensi profit yang tinggi dibanding dengan hanya berspekulasi. Tentu dengan perhitungan dan analisa yang ada. Ya, mengingat kondisinya memang masih imbang. Walaupun tadi sudah kita sampaikan seller masih akan dominan di sana. Namun demikian kita lihat nanti struktur candle sell itu sampai di mana. Hanya dengan menguji di area level psikologinya, minimal kita bisa mendapatkan peluang yang ada di sana. Kalaupun nanti menyentuh kemudian kembali, maka kita lihat penolakannya seperti apa. Kita bisa memanfaatkan sell limit juga di sini. Ya, kita bisa manfaatkan sell limit di area 1786. Ya, kita bisa manfaatkan sell limit di 1786 di sana. Oke, kemudian ketika breakout kita juga bisa manfaatkan untuk sell stopnya. Pastikan harus di bawah level psikologinya, ya. Ya, kira-kira di kisaran harga berapa ini? 1781 ya. Ya, untuk memastikan biar dia nanti jauh lebih valid ya, 1781 untuk kita bisa entry sell lagi di sana. Nah, hati-hati di bawah ada level psikologi berikutnya ketika nanti dia turun lagi. Oke, kita lihat di sini. Nah, ini ada level psikologi di sana. Perhatikan sehingga kita bisa hati-hati kalau nanti breakout di atas kita bisa ambil peluang. Nah, masih ada sekitar 200 sehingga ngambilnya jangan terlalu rendah. Target kita adalah level psikologi yang selanjutnya. Nah, di area di situ nanti diuji lagi. Di bawah lagi masih ada yang kuat ternyata. Nah, di sini ada yang lebih kuat lagi. Maka
untuk mengujinya nanti kita bisa lihat di area di sini apakah mantul atau tidak. Kalau memantul dan mulai hijau, struktur kita pahami, kita perhatikan 3 candle terakhirnya, kemudian candle terakhir bagaimana. Kemudian kalau sudah mulai mempengaruhi dari arah kecenderungannya, kita bisa ikut ambil posisi buy di sana. Ya, sementara ini yang bisa kita sampaikan. Kalau kita mau informasi tambahan, kita bisa membuka di time frame yang lebih tinggi. Saya coba untuk membuka yang baru, kita buat untuk melihat di time frame yang lebih besar, yakni time frame H4, sekedar untuk membuat bandingan. Nah, perhatikan di time frame H4 ini untuk perbandingan apakah arahnya betul akan ke bawah atau ada pantulan. Nah, di bawah ini di level psikologinya, di situ ada kuat level psikologi. Di H4 ada level psikologi yang kuat di sana, maka hati-hati. Nanti ketika dia turun, uji di sana di 1781 tadi ya. Karena berpotensi di area ini bisa saja nanti memantul. Diingat di 2 candle yang sebelumnya ini sudah ada penolakan. Sudah ada penolakan buyer. Ya, namun demikian seller masih tetap dominan di sana. Ya, perhatikan seller masih dominan di sana ya, kita lihat ya ini. Ya, seller masih arahnya ke bawah, kemudian ada penolakan di sana. Di area ini sellernya terhenti kemudian ditolak. Di area di sini seller terhenti kemudian ditolak. Maka ini bisa kita jadikan sebagai kehati-hatian bahwa di area di sini di level psikologi yang kuatnya. Ya, meskipun merah dominan tapi tetap hati-hati karena kalau sudah menyentuh level psikologi ini seringkali terjadi pantulan di sana. Ya, sering terjadi pantulan di sana hingga di level psikologi di sini. Ya, ini sekedar perbandingan sehingga nanti kalau dia turun kuat mendekati area 1781 ini tadi, maka kita bisa hati-hati. Kalau dia breakout kuat, ya kita bisa manfaatkan untuk sell. Kemudian targetnya juga jangan terlalu muluk-muluk, targetnya kita bisa ambil di 1779. 1779 ya, biar nanti tidak terlalu jauh dan potensi untuk kita dapatkan profit lebih besar. Ya, sementara ini untuk nanti mensimulasikan di atasnya ketika naik, maka uji dengan area retracement. Kalau naik kita bisa uji dengan area retracement karena berlawanan dengan arah kecenderungan. Tinggal membuat aja seperti ini. Nah, di sana ada area retracement di 50 hingga 61 kalau kita tarik harga di 1794, kemudian yang kedua adalah 1795 adalah area retracementnya kalau nanti bergerak ke atas. Selagi tidak bergerak ke atas dan seller arahnya tetap mendominasi, buyer tidak menolak cukup kuat, maka fokus kita tetap sell. Fokus kita adalah sell dengan trigger kita masing-masing. Boleh dengan candle bersyarat, boleh dengan penolakan kalau ada, boleh dengan breakout kalau ada, dan bisa kita manfaatkan koreksi ketika running dengan volatilitas yang tinggi. Ini yang bisa kita berikan, mungkin teman-teman ada gambaran saja. Nanti selebihnya kita bisa kembangkan sendiri sesuai dengan langkah demi langkah yang sering kita sampaikan. Sampai ketemu nanti malam di kelas minggu ini.
yang akan kita review analisis pagi ini, bagaimana nanti hasilnya, apakah terbukti atau tidak, nanti kita evaluasi kembali. Selamat pagi, salam profit dua arah.